Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhatul Walifi dengan NIM 3 digit terakhir 050 kelas praktikum B. Di sini saya akan menjelaskan dasar kontrol motor listrik, dol, starter, dan simulasi di Kadesimu. Ini untuk mata kuliah mesin-mesin listrik. Kita ini data mahasiswanya. Sumber materinya ini sumber materi yang saya gunakan untuk referensinya. Lalu ini, apa itu motor listrik? Motor listrik adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerakan melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada elektromagnetisme, di mana arus listrik dan dalam medan magnet menghasilkan gaya yang menyebabkan putaran pada poros motor. Motor listrik dapat ditemukan di berbagai aplikasi termasuk peralatan rumah tangga, kendaraan, dan industri. Lalu untuk tujuan dari motor listrik di industri adalah sebagai berikut: menghidupkan dan mematikan motor dengan cara yang aman, praktis, melindungi motor dari kerusakan akibat arus berlebih atau beban berlebih, overload, mengatur arah putaran motor, mengatur kecepatan pada aplikasi tertentu, misalnya conveyor atau blower yang digunakan pada industri-industri, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penggunaan motor di industri. Ini penerapannya: pompa air misalnya, pompa air juga bisa juga di rumah kita ya, bukan di industri saja. Motor dikontrol dengan starter dan proteksi agar tidak terbaik dan terbakar jika pompa macet. Lalu conveyor belt yang tadi disebutkan, ini motor diatur untuk maju dan mundur, stop dan start sesuai alur produksi. Lalu lift dan eskalator, itu membutuhkan sistem kontrol motor untuk mengatur arah, kecepatan, dan keamanan. Blower, kompresor, dan mesin CNC, motor dikontrol agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Ini komponen utama ada 7: saklar, MCB atau miniatur circuit breaker, itu sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Jika arus melebihi kapasitas, MCB akan otomatis memutuskan arus listrik. Lalu kontaktor merupakan saklar elektromagnetik yang bisa menyambung dan memutus arus secara otomatis. Lalu relay, komponen yang bekerja seperti kontaktor tapi biasanya digunakan buat arus kecil. Lalu overload relay atau TOR, thermal overload relay. Jadi kalau misalnya berfungsi untuk proteksi motor dari beban lebih. Jika motor memiliki arus melebihi arus nominal, maka dalam jangka waktu tertentu tork akan memutus. Jadi misal rangkaian arus terlalu besar, itu dapat merusak semua komponen misalnya. Ini tugasnya overload relay ini untuk memutuskan dan menarik arus berlebih. Timer digunakan untuk pengendalian waktu. Lalu ada push button, tombol tekan ya, start, stop, seperti itu. Ini cara kerja rangkaian latching. Rangkaian latching bekerja dengan cara menjaga status output agar tetap aktif melalui mekanisme pengunci yang menjaga aliran arus satu sinyal tetap terhubung ke output. Ini sering diterapkan dalam otomatisasi menggunakan dua input on atau start dan tombol off untuk stop. Sebuah kontak yang dibantu terhubung paralel jika tombol on yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempertahankan kondisi aktif. Jadi misalnya kita, nanti saya jelaskan di simulasi Kadesimu aja. Oke, kapan rangkaian dol digunakan? Ini kapan rangkaian dol digunakan untuk motor listrik berdaya rendah di bawah 10 kW. Karena metode ini menyalurkan tegangan penuh ke motor, menghasilkan arus tinggi yang mungkin merusak motor besar. Rangkaian ini cocok untuk aplikasi sederhana seperti pompa kecil, kipas angin, kompresor, dan ban berjalan, di mana arus awal tidak terlalu berdampak pada tegangan listrik dan tidak menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan. Oke, terima kasih untuk mendengarkan, yang telah mendengarkan untuk materi dari PowerPoint yang saya telah terapkan ini. Saya akan lanjut menjelaskannya di Kadesimu. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah di Kadesimu ya, ini telah rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Tapi nanti saya akan membuat tutorial cara membuatnya lagi setelah ini. Kita jelaskan dulu fungsi-fungsi dan alur dari rangkaian dol ini. Oke. Jadi sini ada sumber tegangan ya, 3 fase ini. Lalu di sini ya kita ada punya MCB 3 fase.
Oke, lalu kita play saja. Yang pertama nih kita harus menghidupkan ini dua ini. Nah, ini adalah LED yang mengutarakan bahwa ini tuh maksudnya ini mati, masih belum berjalan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ini heat relay. Jika hitnya ini telah mendeteksi sesuatu, lalu dia kadang satu alamat dengan ini, kita coba ya. Nah, dia akan menyalakan LED warna kuning ini, yang artinya hati-hati atau mungkin bisa dibilang waspada, karena ini yang dikirimkan oleh hit. Nah, ini yang tadinya dari normally close dan normally open, jika dinyalakan hit relay ini akan terbalik. Yang ini awal dari normally open dan lalu ini normally close. Nah, kita mulai aja ya, dengan kita mulainya tuh dari sini. Oke, dari normally open kita pencet. Nah, ini dia latching itu sendiri untuk mengunci arus ini, karena tadi kita nyalakan sebentar. Nah, yang awal ini terbuka, yang ini terbuka juga. Ketika kita pencet mulai, dia akan mengirimkan arus listrik ke bagian sini, set sini. Kita lihat tuh, lalu dia akan menjadi tertutup, yang tadinya dia normally open. Lalu dia akan mengirimkan juga, terdapat ini coil untuk menyimpannya. Nah, yang coil ini menyimpan ke sini. Nah, lalu untuk coba kita pencet ini. Nah, itu untuk mematikannya. Oke, mungkin itu untuk ilustrasi alurnya. Kita akan langsung dalam membuat rangkaiannya. Oke, kita mulai untuk membuatnya. Pertama kita ambil dari sini, namanya apa ini? Yang ini power L1, L2, L3 dan netral dan PE ya. Kita balik agar seperti ini aja. Lalu kita untuk kabelnya kita taruh sini dulu. Ini kabel ya, muatan protection wire, taruh di atas, paling atas. Lalu komponen yang pertama adalah, sebentar saya cari dulu. Ini oke, ini kita namain MCB1. Oke, lalu kita buka lagi, kita cari lagi kontaktor 3 yang 3 fasa ini. Kita taruh di sini agar lebih gampang nanti ya. Oke, kita ubah menjadi kontaktor 1 ya, kalian bebas kasih namanya apa. Satu atau kalau satu nggak apa-apa, bebas. Lalu kita cari heat relay-nya ya untuk yang tadi. Mana ini heat relay ini, sebentar. Dia. Oke, lalu kita akan ambil motornya. Ini yang motor 3 fasa atau 3 phase. Kita taruh sini. Lalu kita akan wiring. Kita pencet wiring. Nah, kita hubungkan ya, jangan lupa ini L1. Kita lihat. Nah, wiringnya harus teliti. Lihat titik-titiknya, jangan sampai melebihi. Kalau
lebihin kayak gitu ada biru-birunya, nanti ada warningnya. Kita pasang dulu. Oke, lalu kita pasang untuk yang sebelahnya juga. Yang ini kita pasang di sini, lalu ini juga di bawahnya. Lalu yang merah ini ya, sama seperti yang tadi. Salah ya, kalau mungkin kalian salah dalam memasang komponen, kalau bisa pencet ini, atau seperti biasa pakai Ctrl Z ya. Oke, lalu yang PE ini kita sambungkan di sini. Sebentar, masuk ke error ini. Oke, lalu kita akan mencari lagi komponennya yang tadi setelah ditune semua. Ini dia, kita taruh di sekitar sini aja, nggak apa. Kita kasih nama MCB2. Lalu kita ambil switch mushroom. Nah, ini yang normally close. Oke, normally bisa kita ambil. NONC button. Oke. Normally close, normally open. Sebentar. Nah, bukan yang ini ya. Oh iya, bener yang ini. Oke, lalu kita cari tombol stopnya. Bukan yang ini. Power off. Oke teman-teman, tadi kesalahan ya. Maaf, tadi harusnya jangan pakai yang itu, harusnya kita pakai yang button ini. Ini adalah tadi tuh NC close, normally close button. Lalu ini normally open button ya. Oke, habis itu kita wiring dulu. Sebelum wiring kita cari coil ya. Kita ini ambil coil. Kita miringkan. Seperti ini, tidak apa-apa. Lalu kita wiring. Kita ambil dari sini. Seperti tadi. Sambungkan, lihat titiknya di mana. Nah, yang ini kita akan sambungkan ke coil. Oke. Lalu kita akan ambil button lagi. Bukan button ya. Kita butuh yang normally open. Ya, normally open. Kita taruh di sini. Lalu kita butuh yang normally close 1. Close dulu. Nah, kita cari LED. Mana itu LED? Ini kita taruh di, kita taruh sini 1. Kita butuh 3 ya. Tadi butuh 3.
Kita rapiin dulu. Lalu kita akan wiring lagi. Ke sini. Lalu yang ini akan ke sebentar, yang sini dulu di bawahnya ini kita kasih ini. Nah, lalu ini di sini sambungkan. Oke. Setelah udah, yang dari sini kita pasangkan ke anodanya LED, ke positifnya. Sudah ya. Lalu untuk yang coil ini kita tambahkan yang negatif. Yang di setelah coil ini kita taruh sini. Nah, lalu sambungkan semua LED ini, tiga-tiganya ke bawah sini. Oke. Lalu yang dari sini kita akan sambungkan ke LED yang ketiga. Seperti ini. Lalu setelah di bawah heat relay ini kita ambil sini, sini dan sini, lalu kita ke sini. Sebentar ya, ini belum nyambung ini. Nah, sudah semua. Lalu jangan lupa yang dari netral ini kita sambungkan ke sini. Oke. Lalu kita nama-namain lagi ya. Ini heat relaynya, ini heat ya. Kita kasih nama heat. Lalu untuk yang di sini kita biarin aja apa namanya apa. Kita heat relaynya, heat air. Ini ada stop. Untuk tombol push button stopnya, normally close. Kita start atau mulai bebas. Ini jangan lupa LED kita ubah dari ini green, udah bener. Yang tengah ini red ya. Ini ada yellow. Oke, harus semua. Oh ya, jangan lupa yang ini ya, netral ya, netral juga. Coba kita start. MCB kita nyalakan. Nah, sudah nyala, ini tandanya indikasi mati, mesin mati, warna merah. Lalu kita start. Nah, dia akan berwarna hijau. Yang tadinya ini normally open, ini kan normally open. Ketika kita pencet menjadi close. Lalu dia akan leaching, jadi terkunci harusnya. Maka dari itu dia nyala. Lalu bisa kita nyalakan heatnya. Ada salah nih, sebentar ya. Oh, pantesan. Ini ada 2. Coba kita mulai lagi. PCB nyala, start sudah, nyalakan nih heat. Teman-teman, tadi yang sebelah sini salah ya, harusnya menggunakan heat auxiliary relay yang ada di sini nih. Ini ya, auxiliary heat relay. Terus tadi alamatnya juga disamakan, kita heat juga ya. Jangan lupa, kalau nggak sama nanti dia nggak bakal bisa ini ya, nyala, dia nggak bakal ikutan juga. Kita mulai lagi tadi. Ini nyalakan MCB nya dua-duanya. Ini mesin mati, indikator mesin mati warna merah seperti biasa. Lalu kita start, dia akan hijau lah, misalnya kalau punya mesin kayak apa ini,
apalah, misalnya warna hijau mesin listrik itu, kalau merah mati biasanya, hijau kan nyala indikatornya doang. Lalu kita lihat heat relay ini. Nah, heat relaynya dia akan mengubah yang tadinya ini dia dari normally close, dia tukeran menjadi ini dia close, ini jadi open. Dia akan memutus sumber yang ada di sini, lalu dia akan memberikan sumber yang di sini, memberi indikator kepada LED kuning untuk menyala, akan memberikan peringatan kepada kita. Nah, jika sudah seperti itu, kita baiknya kita nggak bisa stop ya, kita nggak bakal bisa matiin dari tombol power. Biasa kita harus memakai ini di mushroom button ini, itu bisa dibilang emergency stop ya. Kita pencet aja coba nih, set. Nah, dia akan mati, tekanannya mati dia. Oke, jadi mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita masih sama-sama belajar juga. Jika ada kekurangan atau apapun yang saya lakukan, atau misalnya salah dalam membuat rangkaian ini, bisa komen aja, atau ya bisa komen aja, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.